Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Tech. Ya, seperti biasa tetap selalu saya doakan buat teman-teman semuanya, semoga hidupnya barokah, berlimpah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Nah, buat kamu saat ini lagi-lagi yang sedang berjuang untuk melunasi hutang, saya tetap meyakinkan Anda semua ya bahwa insya Allah pasti lunas. Insya Allah pasti lunas. Yang penting itu kita ke Allah. Berkali-kali saya sampaikan, libatkan Allah di setiap masalah apapun yang sedang kita hadapin. Kalau saat ini kamu merasa berat, merasa nggak sanggup, sudah nggak mampu lagi karena tekanan sana sini gitu ya, itu menurut saya sebenarnya karena Anda berjuangnya sendiri. Nah, sendiri itu artinya Anda tidak mau melibatkan Allah yang maha bisa, yang maha kuasa, yang maha menolong, yang maha memberikan jalan. Anda berupaya sendiri untuk mengandalkan kemampuan, mengandalkan ilmu, mengandalkan relasi, saudara, dan lain sebagainya. Akhirnya itu yang terjadi. Artinya apa? Ya, tetap kita berusaha, tetap kita berikhtiar, tetap kita bergerak. Ya, ke saudara atau ke siapapun lah, yang penting kita ikhtiar. Tapi saya selalu ingatkan, dahulukan Allah, lapor dulu lah ke Allah. Contohnya malam besok mau menghadapi penagih hutang, tapi kita belum punya uang, ya ke Allah dulu, lapor, ya Allah besok pokoknya ceritakan kondisi apa, kondisi yang sedang Anda alami, perasaannya bagaimana, keluhan Anda bagaimana, ke Allah tumpahkan semuanya. Insya Allah pasti akan dibimbing sama Allah. Itu kuncinya teman-teman semuanya. Nah, jangan lupa bersyukur ya teman-teman semuanya. Nah, sambil nonton video ini, tuliskan doa terbaikmu di kolom komentar. Jangan lupa tuliskan, Alhamdulillah ya Allah aku sehat, Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, dan lain sebagainya. Tuliskan saja. Insya Allah itu ketika ditonton video ini banyak orang dan diaminkan, itu menjadi salah satu jalan untuk mempercepat terkabulnya doa. Baik teman-teman semuanya, ada yang bertanya ke saya, Pak, kenapa ya hutang saya sulit sekali lunas? Saya sudah 15 tahun Pak, hutang saya nggak lunas-lunas. Padahal saya sudah mengamalkan semuanya. Sudah belajar ke banyak guru, belajar ke ustadz-ustadz, minta amalan, kemudian minta pencerahan, dan lain sebagainya. Tapi saya merasa kok hutang saya nggak lunas-lunas Pak. Rasanya itu seolah tidak ada jalan keluar, nggak ketemu jalan gitu, sehingga saya itu benar-benar nggak ngerti lagi harus berbuat apa. Mohon Pak pencerahannya. Ini yang WA ke saya yang bertanya ini banyak banget, pokoknya mengeluh tentang hutang lah, hutang dan hutang gitu. Ya, saya tetap menyadari bahwa kalau yang namanya hutang ini, ketika kita terlibat di masalah hutang, benar-benar ampun dah. Artinya lahir batin itu kita diserang, mental kita diserang, kita ketakutan, kita cemas. Tapi itulah perjalanan hidup, itulah fakta bahwa memang kehidupan di dunia ini itu penuh dengan ujian, termasuk terlilit hutang. Tapi oke, teman-teman semuanya, saya tetap akan jawab sesuai pengalaman saya dan sesuai yang saya tahu saja. Kalau memang cocok, alhamdulillah. Kalau memang nggak cocok juga nggak apa-apa. Kan ini juga karena pengalaman dan saya lakukan, saya terapkan dari guru saya belajar. Alhamdulillah saya bisa melewati itu semua. Nah, mudah-mudahan ini yang saya share bisa menjadi buat Anda semua semangat dan yakin. Dan saya tetap meyakinkan Anda bahwa kalau kita ke Allah nggak ada yang buntu. Nah, kalau seperti pertanyaan tadi, Pak Anda sudah mengamalkan A, B, C, D, tapi kok nggak ada jalan keluar juga. Nah, ini video yang ingin saya sampaikan. Tonton sampai habis, disimak, dipahami. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Baik, kita langsung aja. Jadi gini teman-teman semuanya, nanti pahamin. Ini saya ulangi bahwa jika cocok pakai, nggak cocok ya nggak apa-apa. Pahamin. Dulu saya pernah mengalami hal seperti itu. Bahkan saya itu sampai nggak ngerti lagi harus berbuat apa. Saya tuh bener-bener bingung, bener-bener teman-teman pasti tahu lah gimana gitu ya. Padahal kita sudah tahajud, sudah ngamalin semuanya. Saya juga pernah di posisi itu. Terus apa yang saya lakukan? Terakhir yang saya lakukan adalah saya nggak minta apapun kecuali minta ampunan Allah. Itu yang saya lakukan. Fokus saya minta ampun sama Allah. Saya pernah dapat nasihat tuh begini ya. Ketika kamu sudah berdoa siang dan malam, meminta apa yang menjadi hajat Anda dan Allah belum mengabulkannya, maka perbanyak istighfar.
Nah dari situ saya asli tuh yang saya minta ampunan sama Allah. Selesai sholat, ya Allah, doakan orang tua, setelah itu minta ampun sama Allah. Ya Allah, jika memang kesulitanku ini disebabkan karena dosa dan kesalahanku, ampuni aku ya Allah. Hamba menyadari ini salah hamba ya Allah. Hamba nggak ngerti lagi harus berbuat apa ya Allah. Hamba benar-benar menyadari ya Allah. Hamba benar-benar ingin bertobat. Hamba ingin benar-benar memperbaiki diri ya Allah. Itu yang saya lakukan. Fokus saya mengejar ampunan Allah. Nggak minta rezeki, nggak minta dilunaskan hutang. Karena pengalaman ya, dulu saya minta hutang lunas, minta rezeki lancar, kemudian minta dimudahkan. Itu rasanya kok saya merasa itu ini tidak ada perubahan. Dia tidak perubahan tuh saya ya sendiri ya. Ini wallahualam. Padahal sebenarnya kita tuh kan diperintahkan sama Allah tuh mintalah apa yang kamu mau. Nah saya tuh minta lunas hutang, minta hajat. Pokoknya banyak hal lah, itu saya lakukan. Tapi di perjalanan itu saya merasa kok nggak ada jalan, kok nggak ada ini segala macamnya lah, nggak ada ya, prasangka saya saat itu kok nggak ada respon gitu ya. Hingga itu yang terjadi, karena saya lelah, capek, udah bosan menghadapi semuanya. Fokus saya saat itu adalah minta ampunan Allah. Jadi yang saya kejar tuh ampunan Allah, itu yang pertama. Yang kedua, Anda introspeksi diri. Coba cek. Ketika Anda beriadoh, beramal, misalnya ngamalin tahajud, sholawat, dan sebagainya, coba cek. Apakah fokus Anda hanya ingin lunas hutang saja? Atau apakah Anda benar-benar ingin memperbaiki diri lahir batin, ingin benar-benar menjadi berubah secara ingin benar-benar taatlah kepada Allah, bukan hanya sekedar hajat aja. Coba dicek. Kenapa saya katakan demikian? Bisa jadi nih, ini saya ya, bisa jadi. Kenapa Allah belum melunasin hutangmu? Kenapa Allah belum mengabulkan doamu? Kenapa Allah belum memberikan solusi, belum memberikan jalan? Kenapa? Bisa jadi nih teman-teman, ini saya ya. Kalau Allah langsung lunasi hutangmu, langsung kabulkan doamu, langsung kabulkan hajatmu, bisa jadi kamu nggak sholawat lagi, kamu nggak tahajud lagi. Yang tadinya kamu lagi banyak masalah, banyak hutang, berdoa sama Allah benar-benar serius, khusyuk sampai menangis, gitu dilunasin, bisa jadi kamu nggak berdoa lagi, nggak tahajud lagi, nggak istighfar lagi, nggak ibadah lagi. Itu saya dulu begitu. Maka coba cek teman-teman semuanya, tanya hati, apakah riyadhah amal yang kita kerjakan tuh hanya sekedar untuk lunas hutang saja, atau benar-benar kita ingin berubah, ingin menjadi orang yang soleh, ingin menjadi orang yang taat sama Allah. Coba pahami teman-teman semuanya. Itu karena yang bisa menjawab diri kita sendiri. Nah itu saya lakukan. Nah makanya bahasa saya bisa jadi ya, namanya kita manusia, dan itu saya bisa jadi kalau Allah langsung lunasin utangmu, itu nggak sholawat lagi. Yang tadinya itu sholawat sampai 1000, sampai 2000, yang tadinya itu sholat tahajudnya itu istiqomah tiap malam gitu ya, 8 rakaat, 3 rakaat witir jadi 11 rakaat. Pokoknya yang tadinya Anda rutin tahajud, rajin baca Quran, bisa jadi kalau itu langsung dikasih sama Allah, ente nggak lakukan itu lagi. Nah bukan berarti Allah itu nggak nolong kita teman-teman semua. Setelah saya memahaminya, bukan berarti Allah nggak menolong kita, bukan berarti Allah nggak melunasin hutang kita, bukan. Tapi ternyata di balik dari itu Allah itu ingin mendidik kita, Allah itu sayang sama kita, Allah itu masih senang sekali dengan rintihan hati kita di tengah malam. Saat tahajud kita berdua sama Allah, minta sama Allah, Allah itu masih senang, Allah itu masih senang banget dengan suara kita. Allah itu benar-benar cinta dengan rintihan doa kita di akhir malam gitu. Nah, cuma faktanya kadang-kadang kita sudah buruk sangka duluan gitu. Ini saya pengalaman ya, mudah-mudahan kalau teman merasakan yang sama ya berarti kita sama gitu. Saya dulu begitu. Tengah malam itu berdoa, menangis, minta sama Allah, ya Allah, merengek lah begitu pokoknya, ya Allah gimana ini, ya Allah gimana ini gitu. Nah nggak ada respon, saya merasa itu nggak merespon, tapi gitu saya sudahlah ya Allah, saya pasrah, saya nyerah ya Allah, saya nggak ngerti harus bagaimana. Kalau bukan kepadamu, kemana lagi yang harus minta ya Allah, sampai begitulah bahasa. Akhirnya yang muncul dalam pikiran hati saya itu bahasanya adalah ya Allah, ya sudahlah, nggak apa-apa ya Allah, hamba terima dengan ini semua ya Allah, hamba ridho, hamba ikhlas, hamba menyadari bahwa hamba ini cuma hambamu yang lemah, hanya hamba yang lemah, nggak berdaya, nggak bisa berbuat apa-apa, nggak punya kuasa apapun, hanya Engkau yang maha kuasa ya Allah.
Itu yang dulu yang saya rintihkan gitu. Akhirnya saya fokusnya minta ampun sama Allah, kemudian saya introspeksi diri bahwa iya ya, bisa jadi ibadah yang dilakukan saat ini hanya sekedar apa ya, bahasa saya tuh keegoan, ingin buru-buru lunas hutang, maunya itu harus sesuai dengan keinginan, maunya itu kita minta harus terjadi, maunya terburu-buru lah pokoknya. Itu yang saya pikirkan saat itu. Akhirnya saya introspeksi diri, oh iya ya, saya tata lagi niat itu. Udah ya Allah, bismillah, mulai hari ini hamba riyadho, hamba ingin benar-benar mendekat kepadamu total, ikhlas lillahi ta'ala ya Allah, selebihnya hamba serahkan kepadamu ya Allah. Sudah saat itu saya fokus ibadah, menjalani kehidupan sehari itu seperti biasa, menghadapi orang-orang yang menagih, yang segala macamnya itu dengan suasana yang ya teman-teman tahulah, dimaki, dihina dan segala macamnya. Itu yang saya hadapin. Saya belajar pasrah, saya belajar ridho, saya belajar ikhlas, saya relakan semuanya, saya lepaskan semuanya ke Allah. Karena nggak ngerti lagi, di saat itu saya nggak bisa memaksa harus sesuai dengan keinginan. Nah makanya fokus saya itu minta ampun ya sama Allah. Bahasa yang selalu keluar itu adalah ya Allah, nggak apa-apa ya Allah, insya Allah ini hanya sementara. Ya Allah, hamba ikhlas, hamba ridho ya Allah. Apapun yang terjadi, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang lebih tahu dari diriku ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu terus saya lakukan. Bukan 1 hari 2 hari teman-teman semuanya, bahkan berbulan-bulan menghadapin hal-hal yang gak enak. Itu saya hadapi semuanya. Saya terima, dikucilkan, dijauh, itu saya terima. Alhamdulillah, tanpa saya sadari, seiring berjalannya waktu ternyata Allah buka jalan pelan-pelan. Nah kuncinya ada pada keridhaan menerima takdir Allah. Itu yang saya tangkap dari perjalanan saya ya teman-teman ya. Langkah awal terbukanya jalan itu adalah, pahamin ya, rasa ridho kita. Rasa ridho kita dalam menerima takdir. Artinya bagaimana? Terima dulu masalahnya. Terima dulu, sabar dulu dengan kondisi saat ini. Kita terima ya Allah, ya Allah, nggak apa-apa, hari ini sedang lagi banyak utang, direndahkan, lagi banyak masalah. Hamba ikhlas ya Allah, hamba ridho. Setelah itu minta kepada Allah. Dengan apa itu tadi? Riyadho. Riyadhohnya pun benar-benar ke Allah, benar-benar berjuang. Capek, lelah, pasti teman-teman semuanya. Kalau teman-teman saat ini sedang capek, kelelahan karena riyadho, itu pasti. Kenapa? Ya begitulah perjuangan. Dan teman-teman ya, kita semua harus paham bahwa kenapa kita ada titik jenuh, ada titik bosan, ada titik benar-benar mentok, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu pahami teman-teman ya, menurut saya itu bukti dan tanda bahwa kita ini lemah, punya keterbatasan. Kita ini nggak punya kuasa sama sekali. Yang kuasa itu hanya Allah. Nah makanya selalu saya sampaikan, fokuslah pada ampunan Allah. Minta ampun sama Allah. Rayu Allah, merengeklah ke Allah, belajar ikhlas, belajar ridho. Karena disitulah awal dari terbukanya jalan keluar, rasa nerima. Dan Allah tahu hati kita tuh sudah nerima atau belum, ikhlas atau belum, sabar atau enggak. Itu Allah tahu. Kalau bahasa kita ya, Pak Ustadz, saya sudah sabar, saya sudah ikhlas, saya sudah ridho, itu menurut kita, menurut Allah belum tentu. Maka tetap selalu saya sarankan bahwa teruslah ibadah, teruslah mengetuk rahmat Allah, teruslah meminta dan memohon sama Allah. Meskipun saat ini Allah belum berikan jalan, tapi percaya deh, di saat yang tepat Allah akan kasih petunjuk, Allah akan kasih jalan, Allah akan tolong, pasti itu teman-teman semuanya. Kenapa? Karena memang Allah itu maha mengabulkan. Gak mungkin dong Allah bohong. Cuma kadang-kadang itu tadi, perlunya kita introspeksi diri. Mungkin kita kurang sabar, mungkin kita kurang yakin, mungkin kita kurang ikhlas, kurang ridho. Nah kalau ukuran dari bagaimana sih orang dikatakan sabar, ikhlas itu bagaimana sih? Kalau saya nggak bisa menjawab itu ya, tapi kita sendiri yang bisa merasakan. Artinya ya benar-benar gimana ya, saya sulit jelaskannya, tapi bahasa yang muncul saat itu, bahkan sampai saat ini tuh, ya saya katakan begitu ya, sudah ya Allah, semuanya ketetapanmu, darimu, la haula wala quwata illa billah. Ya sudah, bismillah. Apapun kondisinya, apapun resikonya, hadapin. Dan yakinlah ketika kita benar-benar datang ke Allah, pasti Allah tolong, pasti ada aja jalan, pasti itu. Cuma kadang-kadang kita nggak merasakan itu, kita nggak peka terhadap hal itu. Padahal sebenarnya Allah itu sudah menolong, tapi kita nggak memahami itu, mau kita tuh bentuk pertolongan Allah itu seperti yang kita pikirkan, butuh uang 10 juta langsung dapat, langsung lunas utangnya, dipinjemin temen tanpa bunga dan segala macamnya lagi itulah. Itu menurut saya nggak bisa teman-teman ya. Itulah pentingnya di saat itulah Allah sedang mengajarkan kita tuh arti sabar, arti ikhlas, arti ridho. Itu teman-teman semuanya.
Itu dari saya ya, mohon maaf kalau misalnya nggak cocok. Tapi saya yakin deh, sebagian besar yang saya jelaskan tadi, tapi pasti yang saya jelaskan tadi pasti hampir teman-teman rasakan. Saya yakin itu teman semuanya. Allah alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.